Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Saputra, NIM 19101109. Saya akan menjelaskan materi post-test tentang rangkaian DC atau arus searah modul keempat. Pada praktikum modul keempat, rangkaian DC atau rangkaian arus searah, terdapat 3 buah tabel pencarian. Tabel pertama, bahan konduktor dan isolator. Tabel kedua, rangkaian seri. Dan tabel ketiga, rangkaian paralel. Pada tabel pertama menentukan bahan konduktor atau isolator dengan jenis hambatan pensil, tangan, penghapus, koin, paper slip, dan dolar. Masuk ke dalam rangkaian pensil. Sebelumnya rangkaian sudah saya buat terlebih dahulu. Lalu saya mengambil pensil sebagai jenis hambatan yang pertama. Saat pensil dipasang, lampu menyala tetapi tidak terlalu terang dan arus yang masuk juga lemah. Jadi pensil merupakan konduktor karena panas walaupun tidak kuat. Masuk ke rangkaian tangan. Percobaan yang kedua menggunakan jenis hambatan tangan. Pada percobaan menggunakan jenis hambatan tangan, lampu tidak menyala dan tidak ada arus yang masuk, jadi tangan merupakan isolator atau tidak mengantar panas. Masuk ke rangkaian penghapus. Di percobaan ketiga menggunakan jenis hambatan penghapus. Pada percobaan menggunakan penghapus, lampu tidak menyala dan tidak ada arus yang masuk, jadi penghapus merupakan isolator atau tidak mengantar panas. Masuk ke rangkaian koin. Pada percobaan keempat menggunakan jenis hambatan koin. Pada saat koin dipasang, lampu menyala terang dan terdapat arus, jadi koin merupakan konduktor atau dapat mengantar panas. Masuk ke rangkaian paper slip. Pada percobaan kelima menggunakan jenis hambatan paper slip. Pada saat paper slip dipasang, lampu menyala dan juga terdapat arus, jadi paper slip merupakan konduktor atau dapat mengantar panas. Masuk ke dolar. Pada percobaan terakhir menggunakan jenis hambatan dolar. Pada saat dipasang, lampu tidak menyala dan tidak menghasilkan arus, jadi dolar merupakan isolator atau tidak mengantar panas. Masuk ke tabel. Selanjutnya saya akan mengisi hasil data tersebut ke dalam tabel. Tabel terisi. Setelah tabel terisi, lalu dilanjutkan dengan tabel rangkaian seri. Lalu kita masuk pada tabel kedua, yaitu tabel rangkaian seri. Tabel ini terdiri dari sumber tegangan 24 volt dengan hambatan masing-masing R1, R2, R3. Lalu menentukan tegangan total, arus total, tegangan pada resistor FR1, FR2, dan FR3, dan menentukan arus pada resistor IR1, IR2, dan IR3. Lalu kita masuk pada kolom pertama dengan R1 100 ohm, R2 100 ohm, dan R3 100 ohm. Masuk ke rangkaian. Pada kolom pertama sudah saya atur R1 sebesar 100 ohm, R2 sebesar 100 ohm, dan R3 sebesar 100 ohm. Lalu kita mencari tegangan total, tunggu sampai keluar angkanya. Didapatkan tegangan total sebesar 24 V dengan arus total sebesar 0,08 ampere. Selanjutnya mencari tegangan pada masing-masing resistor. Didapatkan VR1 sebesar 8 volt, VR2 sebesar 8 volt, dan VR3 sebesar 8 volt dengan arus pada masing-masing resistor sebesar 0,08 ampere. Masuk ke tabel kolom kedua dengan R1 50 ohm, R2 50 ohm, dan R3 50 ohm. Masuk ke rangkaian lagi. Pada kolom kedua sudah saya atur R1 sebesar 50 ohm, R2 sebesar 50 ohm, dan R3 sebesar 50 ohm. Lalu kita mencari tegangan total, tunggu sampai keluar angkanya. Didapatkan tegangan total sebesar 24 V dengan arus total sebesar 0,16 ampere. Selanjutnya mencari tegangan pada masing-masing resistor. Didapatkan VR1 sebesar 8 volt, VR2 sebesar 8 volt, dan VR3 sebesar 8 volt dengan arus pada masing-masing resistor sebesar 0,16 ampere. Masuk ke tabel, lalu kita masuk pada kolom kedua dengan R1 100 ohm, R2 75 ohm, dan R3 50 ohm.
Lalu kita masuk ke rangkaian. Pada kolom ketiga sudah saya atur R1 sebesar 100 ohm, R2 sebesar 75 ohm, dan R3 sebesar 50 ohm. Lalu kita mencari tegangan total. Tunggu sampai keluar angkanya. Didapatkan tegangan total sebesar 24 V dengan arus total sebesar 0,11 ampere. Selanjutnya mencari tegangan pada masing-masing resistor. Didapatkan VR1 sebesar 1067 volt, VR2 sebesar 8 volt, dan VR3 sebesar 5,33 volt dengan arus pada masing-masing resistor sebesar 0,11 ampere. Masuk ke tabel. Pada kolom keempat atau yang terakhir dengan R1 50 ohm, R2 25 ohm, dan R3 10 ohm. Lalu kita masuk ke rangkaian. Pada kolom keempat sudah saya atur R1 sebesar 500 ohm, R2 sebesar 25 ohm, dan R3 sebesar 10 ohm. Lalu kita mencari tegangan total. Tunggu sampai keluar angkanya. Didapatkan tegangan total sebesar 24 V dengan arus total sebesar 0,11 ampere. Selanjutnya mencari tegangan pada masing-masing resistor. Didapatkan VR1 sebesar 14,22 volt, 14,12 volt, VR2 sebesar 7,6 volt, dan VR3 sebesar 2,82 volt dengan arus pada masing-masing resistor 0,28 ampere. Lalu kita masuk ke tabel. Selanjutnya kita mengisi tabel dengan hasil data tersebut. Terisi tabel. Setelah tabel terisi, lalu kita masuk ke tabel ketiga, tabel rangkaian paralel. Sekarang kita masuk pada tabel rangkaian terakhir, rangkaian paralel. Sama seperti sebelumnya, yang dicari V total, I total, tegangan pada resistor, FR1, FR2, FR3, arus pada resistor IR1, IR2, IR3 dengan sumber tegangan 24 V dan masing-masing hambatan R1, R2, R3. Di kolom pertama kita mencari dengan hambatan R1 100 ohm, R2 100 ohm, dan R3 100 ohm. Lalu kita masuk ke rangkaian. Pada rangkaian pertama sudah saya atur terlebih dahulu resistornya R1 100 ohm, R2 100 ohm, dan R3 100 ohm. Lalu kita mencari tegangan totalnya. Tunggu sampai angkanya keluar. Didapatkan tegangan total sebesar 24 V dan arus total sebesar 0,72 ampere. Lalu kita mencari tegangan pada masing-masing resistor. FR1 sebesar 24 V, FR2 sebesar 24 V, dan FR3 sebesar 24 V, dan masing-masing arus pada resistor 0,24 ampere. Lalu kita masuk pada rangkaian kedua. Sudah saya atur terlebih dahulu resistornya R1 50 ohm, R2 50 ohm, R3 50 ohm. Lalu kita mencari tegangan totalnya. Tunggu sampai angkanya keluar. Didapatkan tegangan total sebesar 24 V dan arus total sebesar 1,44 ampere. Lalu kita mencari tegangan pada masing-masing resistor. FR1 sebesar 24 V, FR2 sebesar 24 V, dan FR3 sebesar 24 V, dan masing-masing arus pada resistor 0,48 ampere. Lalu kita masuk pada rangkaian ketiga. Sudah saya atur terlebih dahulu resistornya R1 100 ohm, R2 50 ohm, dan R3 10 ohm. Lalu kita mencari tegangan totalnya. Tunggu sampai angkanya keluar. Didapatkan tegangan total sebesar 24 V dan arus total sebesar 3,12 ampere. Lalu kita mencari tegangan pada masing-masing resistor. FR1 sebesar 24 V, FR2 sebesar 24 V, dan FR3 sebesar 24 V, dan masing-masing arus pada resistor IR sebesar 0,24 ampere, IR2 sebesar 0,48 ampere, dan IR3 2,40 ampere. Lalu kita masuk pada rangkaian keempat. Sudah saya atur terlebih dahulu resistornya R1 50 ohm, R2 50 ohm, dan R3 10 ohm. Lalu kita mencari tegangan totalnya.
Didapatkan tegangan total sebesar 24 V dan arus total sebesar 3,36 ampere. Lalu kita mencari tegangan pada masing-masing resistor. FR1 sebesar 24 V, FR2 sebesar 24 V, dan FR3 sebesar 24 V. Dan masing-masing arus pada resistor IR1 sebesar 0,48 ampere, IR2 sebesar 0,48 ampere, dan IR3 sebesar 2,40 ampere. Lalu kita masuk ke rangkaian kosong. Lalu kita mengisi tabel dengan hasil data yang telah kita dapatkan. Rangkaian terisi. Setelah tabel terisi, maka kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan: 1. Konduktor merupakan zat-zat yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. Kedua, induktor merupakan zat-zat yang tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik. Ketiga, semikonduktor dan semi-induktor merupakan pertengahan antara konduktor dan induktor. Keempat, rangkaian seri V total merupakan bahan dari tegangan pada setiap resistornya, dan I total besarnya selalu sama pada setiap resistor karena rangkaiannya seri, tetapi tetap tergantung pada setiap resistornya. Kelima, V total pada rangkaian paralel sama dengan besar sumber tegangannya dan juga pada setiap resistornya.